pemusatan data atau sering disebut juga ketendensi sentral. Modus pada data majemuk. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan modus pada data majemuk. Yang pertama, kita disuruh menentukan kelas modusnya dulu, di mana kelas modus bisa kita peroleh dari kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Sehingga jika kita dapat kelas modusnya, maka nilai modus dapat kita hitung dengan rumus MO sama dengan TB ditambah S1 dibagi dengan S1 tambah S2. Kemudian kita kali P, di mana TB ini kita lihat merupakan tepi bawah dari kelas modus yang kita peroleh tadi. Sedangkan S1 ini merupakan selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan S2 itu merupakan selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sebaliknya ya, sedangkan P ini merupakan panjang kelas. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Kita disuruh menentukan nilai modus pada tabel ini. Maka kita lihat dulu untuk menentukan kelas modusnya, kita lihat frekuensi terbesar dari kelas-kelasnya ini. Sehingga frekuensi paling besarnya adalah 14 ya. Maka kelas modusnya adalah 155 sampai 159. Maka boleh dong kakak buat seperti ini ya. Kelas modus itu kita peroleh 155 sampai 159. Nah, sekarang kita sudah dapat kelas modusnya. Kita tentukan dulu tepi bawah kelas modus. Maka boleh dong kakak buat TB itu sama dengan tepi bawah, kita ingat itu sama dengan batas bawahnya ini yaitu 155, kakak kurang dengan 0,5 karena kita ingin mencari tepi bawah. Maka TB itu sama dengan 154,5. Nah, sekarang kita sudah dapat tepi bawahnya. Sedangkan S1 kita perhatikan itu merupakan selisih antara frekuensi kelas modus. Kelas modusnya tadi frekuensinya berapa? 14 dikurang dengan kelas sebelumnya, yaitu yang ini ya, yaitu 10. Berarti kakak kurang 10. Maka S1 kita peroleh itu sama dengan 4. Sedangkan S2 itu kita peroleh selisih frekuensi kelas modusnya ini dengan kelas sesudahnya, yaitu yang ini. Berarti 14 dikurang 12. Maka S2 itu kita peroleh 2. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan panjang kelasnya. Panjang kelas bisa kita peroleh dari 140. Kita hitung aja boleh. 140, 141, 142, 143 sampai 144. Maka karena panjang kelas ini sama, boleh dong kakak ambil dari kelas pertama saja supaya mudah menghitungnya. Maka ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Setelah kita peroleh ini, maka bisa dong kita hitung kelas modusnya menjadi MO sama dengan nilai modusnya ya. TB itu berapa? 154,5 ditambah S1-nya ini apa? Selisih frekuensinya yaitu 4 dibagi dengan 4 ditambah 2. Kemudian kita kali dengan panjang kelasnya yaitu 5. Sampai di sini bisa ya. Maka 154,5 ditambah 4 dibagi 6. Kemudian kita bagi dengan 5. Nah, ini boleh dong kakak kecilkan sama-sama dibagi 2 ya. Maka ini 2, ini 3. Maka hasilnya adalah 154,5 ditambah 2 dikali 5 itu 10 dibagi 3 berarti 3,33 ya. Maka modus sama dengan 154,5 ditambah 3,33. Maka hasilnya adalah 157,83. Inilah nilai modus pada tabel distribusi frekuensi ini. Kira-kira paham sampai di sini ya. Sekarang kita lanjut kepada mean atau rataan hitung atau sering disebut juga rata-rata. Nah, mean pada rataan hitung adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Mean pada data majemuk bisa kita simpulkan seperti ini, di mana XI-nya ini pada data majemuk merupakan nilai tengah setiap kelas. Sedangkan FI-nya ini bisa kita peroleh dari frekuensi setiap kelas. Nah, nilai tengah itu bisa kita peroleh dari batas bawah ditambah batas atas, kemudian kita bagi dengan 2.
Sampai di sini bisa ya. Sigma XI kali FI itu kita peroleh dari jumlah hasil perkalian nilai tengah tadi dengan frekuensi pada masing-masing kelas atau pada setiap kelas. Sedangkan sigma FI ini itu sama dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data. Sehingga bisa dong kita sederhanakan rumusnya ini menjadi sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma F. Atau kalau boleh dong sigma F ini kakak ganti karena sigma F itu sama dengan N, yaitu banyaknya data. Maka boleh dong X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan N. Sampai di sini paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh berikut. Kita disuruh menentukan mean atau rata-rata pada tabel berikut. Nah, tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Di mana untuk mencari mean atau rata-ratanya ini berarti kita harus cari dulu nilai tengah setiap kelas. Di mana nilai tengah setiap kelas kita peroleh dari batas bawah ditambah batas atas, kemudian kita bagi dengan 2. Atau nilai tengah kelas pertama, boleh dong kakak buat 31 ditambah 37, kakak bagi 2. Nanti hasilnya adalah 34. Inilah nilai tengah untuk kelas pertama. Sampai di sini paham ya? Nah, nilai tengah kelas kedua sama, berarti 38 ditambah 44 kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 41. Inilah nilai tengah untuk kelas kedua. Nah, demikian juga untuk kelas ketiga, yaitu 45 ditambah 51, kemudian kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 48. Nilai tengahnya adalah 48. Cara yang sama bisa kita pakai untuk menentukan nilai tengah kelas berikutnya, yaitu nilai tengah kelas keempat adalah 55, nilai tengah kelas kelima adalah 62, dan nilai tengah kelas keenam adalah 69. Nah, ini masih merupakan nilai tengahnya. Sementara kita mau mencari XI dikali FI. Maka kita buat kolom di sampingnya yaitu XI dikali FI, di mana nilai tengah kelas pertama kita kali dengan frekuensi kelas pertama. Berarti itu sama dengan 7 dikali 34. Maka hasilnya adalah 238. Nah, nilai XI kali FI untuk kelas kedua, yaitu kita peroleh dari nilai tengah kelas kedua, kita kali dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 9 dikali 41. Maka hasilnya akan kita peroleh 369. Cara yang sama nanti kita kalikan saja ya, berarti untuk 13 kita kalikan dengan 48. Maka kita akan peroleh 624. Untuk kelas keempat, kelima, dan keenam juga sama ya. Maka kita akan peroleh hasilnya 605. Kelas keenam kita peroleh 10 dikali 62 itu 620. 5 dikali 69 itu 345. Nah, inilah merupakan hasil dari perkaliannya. Karena di sini sigma yaitu jumlah dari hasil perkaliannya, maka kita jumlahkan saja hasil dari perkaliannya, yaitu 2801 ya, dimana X barnya sama dengan 2801 kakak bagi dengan banyaknya data ini adalah 55. Maka kakak bagi dengan 55, hasilnya adalah X bar atau nilai rata-ratanya adalah 50,92. Sampai di sini paham ya? Nah, inilah mengenai pemusatan data. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.